Halo semua, jumpa lagi di video saya. Nah, kali ini channel saya dapat kesempatan yang sangat langka ya, sangat luar biasa. Eh, saya berkesempatan untuk unboxing satu unit RC yang cukup terkenal ya. RC ini sebenarnya sudah lama di pasaran beredar, cuma sampai sekarang masih cukup disegani ya. Karena kenapa? Karena memang dari segi performa standarnya sudah sangat-sangat bagus ya, sangat luar biasa. Selain itu juga bentuknya juga sangat bagus dan yang jelas harganya ya. Apalagi untuk BPJS kayak saya ini, budget pas-pasan jiwa sultan, wih pasti langsung balik kanan lah kalau dengar harganya. Oke, jadi ceritanya channel saya yang kecil ini kan dari awal memang diniatkan dibuat untuk mengumpulkan teman-teman ya yang bermain RC Adventure di Pontianak. Dan kemarin pas ada event di mall itu lumayan ya. Untuk videonya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dan di situ memang lumayan banyak menarik pemain-pemain baru ya. Termasuklah yang sekarang memberikan kesempatan kepada saya untuk unboxing RC terbaru dia. Langsung aja, apa RC-nya? Ini dia ya. Oke, cukup berat. Nah, pada tahu kan apa ini kan? Ya, pasti tahu lah. Ini Traxxas TRX 4 ya. Yang bentuknya mengambil bentuk dari mobil Land Rover Defender. Dan patut dicatat bahwa Traxxas ini dia sudah punya lisensi ya untuk Land Rover. Jadi di boxnya bisa kita lihat ada tulisan, ada brand Land Rover, dan itu tidak pakai plesetan ya, Land Rover Defender. Dan bahkan di sini ada salah satu tagline-nya Land Rover, Above and Beyond. Itu memang tagline-nya Land Rover juga ya. Kotaknya sendiri bagian depan seperti ini, sampingnya, baru sebelah sini ada gambar Land Rover juga yang warna merah. Di sini, nah ini warnanya ya. Dia untuk ini ada 3 warna ya, untuk TRX 4 yang ini ada merah, silver, dan abu-abu ya, abu-abu dan biru. Dan titik putih ini menandakan mana warna yang ada dalam box ini. Di sini abu-abu ya. Apalagi kotaknya kita lihat sekilas saja ya, seperti ini. Ini ada fitur-fitur yang ada di RC ini. Baru di bagian bawah juga sama. Oke, fitur-fiturnya ya. Masuk yang cukup terkenal ini portal Excel ya. Jadi RC ini bawaannya sudah pakai portal Excel ya. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Kita lihat seperti apa isinya di dalam. Dan yang pertama terlihat adalah remote-nya ya. Nah, ini remote Traxxas ini kalau dilihat bentuknya kayak remote klasik ya. Soalnya dia belum ada layar-layarnya sini. Display yang nggak ada, cuma remote dan tombol-tombol. Tapi cukup nyaman digenggam ya. Pas dia ada lekukan sini di sini, jadi memang mengikuti bentuk tangan manusia. Jadi memang benar enak digenggam. Channel-channel sendiri, ini ada channel 1, channel 2, ini channel 3 biasanya. Ini yang merah ini untuk pindah speed ya. Dan di sini ada channel lagi untuk mengunci diferensialnya ya. Oke, letakkan remote-nya. Nah, singkatkan dulu. Dan tada, kita keluarkan dulu ya. Oke, lumayan berat. Apalagi dalam kotaknya kosong ya.
Sini ada buku manual ya. Ya, biasa buku manualnya. Terus ini kartu garansi ya. Lalu ini daftar-daftar dari part RC-nya. Oke. Terus ada stiker pastinya. Tetap. Baru dapat tool-tool ya. Tuh pembuka roda, ada ini kunci-kunci juga. Berbagai jenis kunci, ada 3 ya. 3 ukuran. Lalu ada ini body post ini. Jadi kalau kita mau pakai body custom selain body bawaan dia, nah ini sangat diperlukan nih. Baru ini klipnya. Di sini ada 4 buah ya klipnya ya. Jadi yang sudah terpasang di sini ada 2 dan sini 4, berarti nantinya 4 yang dipakai dan 2 untuk cadangan. Oke, kita singkirkan dulu. Baru langsung kita lihat unitnya, masih bungkus plastik ya. Oke, langsung kita buka ya plastiknya. Jadi ditahan oleh 2 klip. Baru kita simpan dulu. Oke, seperti ini ya. Keren benar. Ntar kita lihat dulu ya seperti apa detail bodinya. Oke, kita lihat detailnya seperti apa ya. Nah, untuk bodinya seperti saya bilang tadi, bahwa mereka ini sudah punya lisensi dari Land Rover ya. Jadi nggak pakai plesetan-plesetan lagi. Namanya, logonya. Ini Defender. Ada stiker. Cantik. Baru di bagian sini ada logo Land Rover juga tuh. Logo kecil ya, itu bisa dilihat ya. Untuk bumpernya ini masih plastik ya, tapi kokoh, lengkap dengan winch tiruannya. Ini winchnya tidak berfungsi ya, cuma sekedar aksesoris saja, hiasan. Nah, ada kayak itu talinya juga, tapi sebenarnya cuma hiasan aja itu, cuma stiker. Oke, untuk grillnya ini plastik sendiri ya, terpisah ya, bukan bagian dari dari Lexannya, bodinya ya. Lengkap tuh, ada kipas radiatornya ya. Lampunya sendiri sama ini
plastik juga terpisah, bukan bagian dari Lexannya. Terus ini udah ada kacanya, cuma belum ada lampunya ya, jadi itu cuma stiker aja di dalam tuh, seolah-olah reflektor ya, tapi belum ada lampunya. Mungkin nanti tinggal ditambahin aja ya lampu aksesoris. Naik sedikit ke atas, nah ini stiker juga nih, grillnya. Baru body post dengan klipnya. Ini roll barnya plastik juga ya, plastik yang cukup kokoh lah kalau saya lihat. Sedikit ke samping, ini over fendernya, ini bahannya karet ini. Nah, bisa dirasa gini lembutnya. Mungkin memang sengaja dibuat karet supaya nggak gampang pecah ya, soalnya kalau bagian dari body Lexan juga pastinya gampang pecah, soalnya ini bagian ini pasti paling sering berbenturan juga selain bumper ya. Agak ke samping lagi, sini ada snorkelnya dan lampu sen, salah apa? Maksudnya kaca spion. Tuh kaca spionnya, kaca spionnya bisa ditekuk ya. Kurang tahu saya. Kalau dilihat sih enggak ya, nggak bisa ditekuk gitu. Nggak bisa ya, dari plastik. Ini rock slidernya ya, bagian gagangnya masih stiker juga ini ternyata. Oke, ini roll bar bagian tepi. Untuk kaca-kacanya sendiri ini masih berbentuk stiker aja ya, jadi bukan clear, bukan clear bodinya ya, tapi cuma stiker. Sayang sekali ya, kalau misalnya dia clear kan bisa dilengkapi dengan aksesoris interior dalamnya, tapi ya masalah sih, sebenarnya gini juga sudah sangat bagus. Sedikit ke belakang ada nih tutup tangki bahan bakar, ini stiker ya, cuma dia ada efek-efek 3 dimensi, jadi seolah memang itu tutup tangki dalam, padahal tuh datar itu. Nah, cuma stiker. Keren juga tuh yang bikin stiker. Oke, lanjut ke belakang lagi, kita lihat di belakang. Nah, ini aksesoris sudah bawaan ya dari mereka ya, dikasih ya. Ada dongkrak, ada tulisan Defender itu agak tersembunyi sama logo Land Rover-nya, cuma ketutupan sama dongkraknya. Ini untuk lampu belakang, sama kayak depannya plastik. Ban cadangan, ini ban cadangannya sama dengan ban yang dipakai ya, jadi ini bisa jadikan benar-benar ban cadangan nih, bisa jadi dipakai juga. Lalu di sini ada jeriken bahan bakar cadangan. Aksesorisnya keren ya. Nah, tuh plat nomornya LR88TRX kayaknya, 88 ke 86 itu, 86 LR86TRX. Oke, di bawah bumper bawah belakangnya juga ada hooknya sama kayak depan. Nah, dan ini ada lubang untuk towing bar ya, kalau mau dikasih aksesoris towing bar. Ini bumpernya masih plastik juga ya, sama dengan di depan. Lanjut, muter lagi. Nah, ini sama dengan sebelah sana. Kita lihat bannya. Itu ban Canyon Trail 1,9 ya, jadi ini pakai velg 1,9. Traksas bannya, ukuran ini 4,6 itu 120 mili ya kalau salah ya. Jadi bannya 120 mili dengan pelak 1,9. Oke, kita lihat dari atas sedikit. Gagah ya. Land Rover ini memang salah satu brand favorit saya. Land Rover yang Defender ini, yang Defender klasik, bukan Defender baru.
Defender yang lama ini, dan memang saya suka benar dengan bentuknya. Boleh dibilang ini bentuk Land Rover Defender yang ini timeless ya. Timeless itu maksudnya sampai kapanpun tetap akan terlihat keren, terlihat gagah ya. Oke, langsung sekarang kita buka dulu ya. Kita lihat apa ada di dalam. Oh ya, ini sebentar. Ini bagian atasnya seperti ini. Iya. Ini roof racknya, sama sini untuk klipnya. Kita buka klipnya ya. Kita lihat seperti apa isi dalam. Dua lagi klip di sini. Kita buka perlahan-lahan. Dan cukup diangkat. Oke, kita lihat dulu bagian bodinya. Ini udah ada cover dari fendernya ya. Jadi kalau pas bodi dipasang, dilihat dari bawah tidak kelihatan nampak kopong ya, kan ada pelindung ini. Nah, ini ada pengait tuh. Ya, pasak gitu. Pasak itu nanti masuknya ke situ, ke bumper belakang ya. Apa fungsinya? Supaya pas jalan itu bodi tidak bergerak kiri kanan. Karena biasanya kalau yang pakai bodi Lexan itu kan kalau pas jalan dia bodi kadang goyang kiri kanan ya. Jadi dia mengurangi scale-nya, tapi kalau di sini ada pasaknya tuh, jadi bodi tidak akan bergeser. Nah, itu ada untuk lampunya ya, lampu LED-nya belum terpasang lampunya. Oke, ke depannya sama kayak gitu juga. Nah, ini pengikat yang bagian depan grill tadi, sama tempat lampu LED-nya juga. Oke, langsung ke bagian sasisnya. Nah, ini dia. Ini ada ya peringatan untuk baterai ya, sedikit pemberitahuan. Oke, kita singkirkan. Yap. Nah, ini ini untuk baterai seperti biasa. Kalau Traxxas dia punya konektor sendiri ya. Ini konektor Traxxas seperti ini ya. Oke, ini ESC-nya waterproof ya. Kalau sini dibilang bisa sampai 3S. Ini servo mikro, ini untuk pemindah speed ya. Ini soalnya Traxxas ini kan sudah dual speed ya gearboxnya, jadi ini servo kecil ini untuk pemindah speednya. Kita bisa lihat itu ada tuas yang mengarah ke gearbox. Baru kita balik sebelahnya. Iya, di sini juga ada dua servo lagi ya. Ini dua servo ini fungsinya untuk pengunci diferensial. Jadi gardennya TRX 4 ini dia sudah pakai diferensial ya, full ya, depan belakang, dan itu diferensialnya bisa dikunci. Nah, bisa kita lihat ini ada kabel yang mengarah ke belakang, ke garden belakang. Nah, itu dia. Jadi memang fungsinya untuk mengunci diferensial ya. Jadi saat diperlukan diferensialnya bisa di lock. Oke, kita lihat ini servo depannya, servo steering waterproof ya. Tidak ada tulisan berapa kilo di sini, mungkin dari sebelah sini kita lihat. Oh, sama, nggak ada ya, nggak ada keterangan. Tapi ini waterproof, bisa dilihat di buku manualnya tadi ya. Baru servo hornnya sudah metalnya, sudah metal. Lalu ini steering armnya. Nah, bisa lihat ini, keren. Ini plastik ya, tapi ini metal. Oke, masih di atas dulu, nanti baru kita pindah ke bagian kaki-kaki ya. Nah, ini tempat baterainya. Ini cukup unik ya tempat baterainya Traxxas ini. Untuk membukanya cukup ditekan ini, dari tarik keluar. Nah, jadi ini dia punya engsel, bisa diputar. Nah, seperti ini atau seperti ini. Apa itu fungsinya? Fungsinya ini untuk menyesuaikan dan ukuran baterai.
Jadi kalau posisi seperti ini, baterai yang bisa dipakai adalah 26 mili ya, maksimal ketebalan baterainya. Atau kalau enggak, kita putar gini, dan ini untuk baterai yang sedikit lebih kecil, 23 mili. Selain itu juga di bagian boxnya, ini ada bagian yang cekung ke bawah gitu ya. Ini fungsinya untuk kalau kita mau menggunakan baterai yang ukuran sedikit lebih kecil, pakai velcro strap di sini mungkin ya. Jadi baterainya bisa lebih rendah lagi posisinya. Itu membantu untuk menurunkan center of gravity ya, biar mobilnya lebih stabil. Oke, kita tutup. Cukup di seperti ini. Oke, ini antena dari receiver, body post belakang, dan ini shock towernya. Shock towernya masih plastik ini, tapi plastiknya cukup tebal, ini sangat kokoh. Bumper belakang, sasisnya sendiri sudah metal ya pastinya, dan ini metal dari sasis ini sangat kokoh, bisa terlihat itu dia cukup tebal ya, tebal dan ukuran cukup besar, jadi bisa dipastikan ini sasis sangat kokoh, tidak ada flexnya coba kalau kita tuh nggak ada flex sama sekali ya, kayaknya sasisnya cukup kokoh. Suspensi sudah metal ya, tabungnya metal, oil shock, coba tekan. Nah, ini nggak langsung, di baliknya agak itu pelan. Nah, ini berarti sudah diisi oli ya. Lalu ini body post depan, sebelah sini lagi. Oke, sudah ya, sama. Ini tempat meletakkan elektroniknya. Baru kita lihat bagian bawahnya sekarang, kaki-kakinya. Oke, taruh. Nah, ini ya. Nah, ini yang menarik nih dari Traxxas yang tadi langsung menarik perhatian saya, yaitu link-linknya nih. Ini linknya secara ukuran diameternya kayak lumayan kecil ya. Kalau saya rasa ini dibanding RGT mungkin masih sedikit lebih kecil punya Traxxas. Tapi, nah ini bahannya mungkin dia pakai baja ya. Jadi walaupun diameter tidak terlalu besar, tapi sangat kuat. Oke, untuk kopel bagian ini metal, tapi yang ini kayaknya masih plastik nih. Iya, tapi pastinya plastik yang berkualitas lah. Untuk konfigurasi linknya sendiri, depan pakai 3 link ya, 1, 2, 3 itu, ditambah dengan panhat di depan. Nah, itu panhatnya. Oke, nah, itu panhatnya. Tentukan panhat di sasis plastik juga ya, tapi ini secara konstruksi ini lebih bagus dibanding pastinya jauh lebih bagus dibanding RGT saya. Soalnya kalau RGT saya itu plastiknya agak lunak ya, jadi gampang gampang ketarik, gampang meleot lah. Tapi kalau ini konstruksi plastiknya cukup bagus nih, sangat bagus, pasti sangat kuat, dan saya rasa ini sangat kokoh ini. Oh, ini plastik apa metal sih? Plastik ya, masih plastik ya. Oke. Untuk bagian belakang, linknya pakai 4 link ya pastinya. 2, 3, 4. Sama, kopelnya juga gitu. Ini metal, ini plastik. Nah, sekarang kita bicarain gardannya nih. Ini salah satu fitur yang cukup mantap dari Traxxas. Itu gardannya sudah pakai portal ya. Nah, apa itu portal? Portal itu bisa dilihat di sini. Nah, jadi asnya ini di atas ya. Kalau yang biasa as ini nih di tengah sini, pas di bagian baut roda ya, tengah-tengah diameter roda. Tapi ini enggak, dia justru ke atas. Itu bisa dicapai dengan penggunaan gear di sini.
dengan penggunaan gearsnya itu. Tuh, ada itunya. Jadi sini ada dalamnya ada gear 2 ya. Apa fungsinya? Ya untuk lebih meninggikan ground clearance-nya lah ya dari gardan. Biasanya kan kalau kita trailing, kalau pakai gardan bawaan tuh, gardan standar itu pasti ini yang paling gampang sangkut ini. Nah, dia Traxxas karena dia sudah pakai portal axle, jadi ini bagian bonggolnya nih lebih tinggi. Bisa lihat di sini ada sekitar 4 jari ya. Nah, bagian terendahnya itu 4 jari tinggiannya, sangat tinggi, jadi nggak gampang sangkut nih, nggak gampang sangkut di batu. Oke, itu gear. Nah, itu bagian casingnya. Oke, ada gear dalam. Untuk housingnya sendiri ini masih plastik, ini saya rasa ya masih plastik ya, full plastik, tapi plastiknya sangat tebal nih, plastik. Sementara gear dalam pastinya metal ya, nggak mungkin dia plastik juga. Oke, untuk depan sama. Nah, ini portal axle-nya. Oke. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat ini cara perkabelan juga sangat rapi ya. Dia punya klip-klip untuk kabel manajemen seperti ini. Jadi kabel nggak akan bertaburan kemana-mana. Dan yang di bagian ESC ini juga, ini ada box sendiri untuk kabel-kabel dari servo dan dari ESC ya, jadi nggak berantakan. Nah, untuk motornya sendiri dia pakai motor 550 ya, Titan 21T. Oke, namanya Titan 550. Oke, seperti itu bagian dalamnya ya. Sekarang saya pasang lagi. Oke teman-teman, nah seperti itu tadi ya detail-detail dari TRX 4 ya, Traxxas TRX 4. Kita sudah lihat detail-detail di bodinya dan juga bagian dalamnya ya. Boleh dibilang ini benar-benar sesuai lah ya dengan harganya dan budget yang dikeluarkan untuk membeli RC ini, karena memang apa yang didapat sangat luar biasa kalau saya bilang. Cuma ya memang kalau untuk ukuran seperti saya, ini RC ini cukup untuk dikagumi aja. Untuk dimiliki nanti dulu. Ya, yang jelas saya cuma akan review unboxing dan detailnya. Untuk test drive-nya nanti mungkin pemiliknya yang akan langsung melaksanakan ya. Ini Traxxasnya. Satu hal yang jadi catatan ya, kalau saya lihat-lihat di video itu, biasanya Traxxas saya suka lihat yang warna merah ya, karena memang warna favorit saya itu warna merah. Tapi ternyata setelah lihat langsung yang warna abu-abu ini keren juga ya, karena kesan gagahnya dapat, dan tapi kesan elegannya juga dapat nih. Ini ternyata warna abu-abu keren juga. Ini jarang loh Traxxas yang warna abu-abu kalau seingat saya. Biasanya kalau yang di video-video itu yang paling banyak itu yang warna merah ya. Warna abu-abu jarang, warna biru lebih jarang lagi. Nah, kebetulan ada satu teman juga kemarin yang baru beli dan dia Traxxas dia warna biru ya. Nanti bisa dilihat kalau pas kami main bareng ya. Jadi ada dua TRX 4 nanti, satu yang warna abu-abu dan satu yang warna biru. Oke. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kalau tadi ada yang perhatikan ya, mungkin di latar belakang saya ada yang warna hitam itu yang 6 roda. Nah, itu nanti akan saya review juga ya, review singkat ya. Itu salah satu yang jadi suatu hal yang ya bagi saya luar biasa juga ya, bisa memegang langsung RC ini, karena sebelumnya nggak pernah kebayang nih
versi seperti ini bisa ada di hadapan saya. Oke, sekian dulu unboxingnya ya. Semoga bermanfaat bagi kalian mungkin yang punya budgetnya dan menimbang-nimbang tipe apa yang pengen dibeli. Bisa jadi ini salah satu jadi pilihan karena memang ini luar biasa ya. Secara performanya sudah sangat bagus lah. Tanpa perlu modifikasi sana sini juga sudah oke banget. Jadi boleh jadi pertimbangan. Oke. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu remote.